Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat kalian semua. Apa kabar anak-anak kelas 5? Semoga kalian masih sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali secara daring dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan dalam aktivitas harian kita selama ini. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan para nabi, dan pada hari ini kita akan belajar kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah guna memahami dan mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam. Anak-anak, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusa wa Luta wa kullan faddalna 'alal alamin. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut masing-masing kami lebihkan dengannya di atas umat di masanya. Anak-anak yang berbahagia, siapakah Nabi Ilyas itu? Nabi Ilyas adalah Asbat bin Aidi bin Syutlim bin Atram bin Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ilyas merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ilyas adalah keponakan Nabi Ilyas alaihissalam. Ia pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas alaihissalam di gunung untuk menghindari bala tentara Raja Ba'labak. Setelah Nabi Ilyas meninggal dunia, Ilyas menggantikannya dalam mengurusi kaumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai nabi setelah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam melanjutkan misi pamannya sampai akhirnya kaum Nabi Ilyas kembali taat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyas alaihissalam, kaum Bani Israel hidup rukun, hidup tentram, hidup makmur, karena mereka berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi setelah ia wafat, kaumnya Bani Israel kembali durhaka kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa Nabi Ilyas alaihissalam. Hari demi hari mereka semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari demi hari mereka semakin ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari demi hari mereka menjauhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya, sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Dan pada saat itulah lahirlah Nabi Yunus alaihissalam. Anak-anak yang berbahagia, sekelumit kisah keteladanan itu apa yang bisa kita ambil pelajaran? Yang pertama, tentang kemampuan menciptakan hidup rukun dan tentram serta makmur, dan itu telah dilakukan oleh Nabi Ilyas alaihissalam, yang tentunya karena bakti dan takwa beliau serta umatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila disimpulkan, bila kita taat kepada Allah, bila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah hidup kita akan rukun, hidup kita akan tentram, hidup kita akan makmur. Kemudian
Pelajaran yang kedua, bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat, seperti yang dilalui oleh kaum Nabi Ilyasa di masa-masa Ilyasa hidup. Mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya, taat kepada Nabi Ilyasa, sehingga mereka pun memperoleh kebahagiaan hidup di dunia. Sebaliknya, manakala mereka menjauh Allah Subhanahu wa taala, manakala mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala mereka menolak menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan membawa mereka kepada kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akhiri, ada satu tugas untuk kalian. Silahkan kalian tulis cerita atau kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihissalam. Dan nanti kisah keteladanan yang kalian tulis bisa dikirim ke saya. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.